Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita bersyukur atas setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau boleh ada sampai hari ini, itu karena berkat Tuhan yang luar biasa menyertai kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita bawa rasa syukur kita, dipenuhi dengan hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kita bawa hati kita bawa penyembahan kita buka hati kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat malam hari ini. Betapa manis Engkau Tuhan. Betapa manis hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan malam hari ini kami boleh dipuaskan Tuhan Yesus dengan hadir-Mu Bapa. Biarlah kiranya Roh Kudus yang selalu tetap mengurapi kehidupan kami. Kami siapkan diri kami Tuhan. Kami siapkan semua fokus kami Tuhan tertuju kepada Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, mari kita bawa penyembahan kita ke hadapan Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang layak kita sembah. Sebab Dia adalah Allah yang patut kita masyurkan namanya. Betapa luar biasa karya Tuhan bagi kehidupan kita. Maka sampai saat ini pun Tuhan tetap tolong kehidupan kita semua. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Setiap hati umat-umat yang datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama katakan. Penuhi hatiku dengan ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami Tuhan, bawaku dekat dalam hati-Mu. Suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu.
Tuhan, kita katakan sujud di altarnya, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskan. Kau yang ubah hidupku, ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat Dia. Lebih sungguh lagi kita katakan sujud, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskan. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat Dia. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Kami nyatakan dengan iman Tuhan, sesuatu terjadi saat di altarnya. Hadirat kudus-Mu memenuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami tersungkur di hadapan-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di ibadah jawaban doa. Dimanapun kita berada saat ini, ketika saudara menyempatkan waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan, ingin
berdoa kepada Tuhan, mau menemukan sesuatu hal yang luar biasa dari Tuhan, apapun yang kita lakukan saat ini, percaya dengan iman bahwa kita akan mendapatkan sesuatu hal yang sangat luar biasa dari Tuhan. Tadi kita sudah menaikkan pujian dan penyembahan yang begitu luar biasa, dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang berada dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih boleh beri dalam hidup kami. Ketika kami berada dalam pergumulan, kami tahu Tuhan ada buat kami. Ketika kami dalam keadaan tidak baik-baik saja, Tuhan ada dalam hidup kami. Kami tahu dan kami percaya ketika kami datang di hadirat-Mu, ketika kami mau memberikan diri kami yakin dan kami percaya Tuhan ada buat kami. Berbicaralah atas hidup kami Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan sama-sama kita akan belajar di mana satu tokoh di dalam Alkitab yang dia diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Sehingga mau tidak mau di saat itu juga dia harus mengambil sebuah keputusan untuk menetapkan dirinya berada di dalam situasi dan kondisi yang mana. Mari kita buka bersama-sama di dalam Ulangan pasalnya yang ke-30. Ulangan pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Ulangan pasalnya yang ke-30 ayat yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Ayat ini berlatar belakang di mana Yosua akan menggantikan seorang Musa ketika bangsa Israel akan berpindah pemimpin. Di situ beban yang sangat luar biasa yang diterima oleh Yosua. Dia melihat bahwa ketika Musa memimpin bangsa Israel, dia sendiri yang melihat bagaimana pekerjaan Tuhan, pemakaian Tuhan atas Musa itu sangat luar biasa. Dan hal itu yang membuat seorang Yosua mungkin di saat itu sangat tertekan akan hal yang membuat dia itu sangat tidak percaya diri akan kehidupan yang dia miliki saat ini untuk memimpin bangsa Israel. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, ketika kita dalam keadaan hidup kita itu tidak siap untuk mengambil sebuah keputusan atau menentukan sebuah pilihan. Seringkali kita berpikir dengan tidak-tidak. Seringkali kita berpikir dengan logika kita sendiri. Seringkali kita berpikir dengan dikuasai emosi kita. Ada satu tokoh yang lain di dalam Alkitab yang menceritakan bahwa ketika dia akan mengambil sebuah keputusan, pilihan yang diperhadapkan dalam dirinya itu, ketika dia mengambil dengan terburu-buru, ketika dia mengambil sebuah pilihan dengan berpikir secara tidak matang. Hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan mengambil sebuah keputusan berdasarkan firman Allah itu, saya mencatat di sini yang pertama, kita harus berpikir bahwa ketika kita akan mengambil sebuah keputusan itu, kita jangan mudah tergiur, jangan mudah terpengaruh. Seringkali kita ketika ada keputusan, ketika ada pilihan yang diperhadapkan dalam diri kita itu, seringkali kita mudah terpengaruh mungkin karena keadaan, kita terpengaruh dengan lingkungan, kita terpengaruh karena rekan-rekan dan kerabat kita. Namun di sini di dalam firman Allah,
menulis sebuah kisah di mana ketika Rehabeam menjadi raja orang Israel saat itu, dia menerima saran-saran yang tidak begitu baik ketika dia akan mengambil sebuah keputusan. Bangsa Israel itu meminta agar supaya pajak-pajak yang mereka berikan saat itu kepada raja itu diturunkan. Namun di sisi lain, rekan-rekan dari Rehabeam ini memberikan sebuah masukan yang harus menaikkan pajak, menaikkan yuran yang harus diberikan oleh bangsa Israel saat itu. Tapi di sisi yang lain, tua-tua jemaat, para imam-imam, mereka memberikan saran untuk mengikuti apa yang diinginkan bangsa Israel itu. Nah, ini yang dimaksudkan ketika kita akan mengambil keputusan yang mudah terpengaruh, mudah tergiur, ketika kita tidak memikirkan secara matang-matang, berdasarkan sesuai dengan kebaikan dari sisi kita dan kebaikan dari sisi orang lain. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yosua diperhadapkan, apakah engkau akan mengambil sebuah keputusan hidup atau mati? Yang dimaksudkan saat ini adalah ketika Yosua mau hidup, dia harus menyembah Tuhan, dia harus menyembah Allah yang dimana yang memberikan kehidupan kepada Musa saat itu. Dan ketika dia akan memilih sebuah kehidupan, dia harus yakin dan harus percaya. Namun hal di saat itu dituliskan di dalam Yosua pasalnya yang ke-24. Mari kita buka bersama-sama di dalam Yosua pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lihat keputusan dari Yosua. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya di sini dikatakan bahwa di mana Yosua itu hidup di lingkungan yang nenek moyang keturunannya itu beribadah kepada Allah lain, di mana orang-orang saat itu menyembah Baal, menyembah dewa, menyembah berhala. Itu lingkungan yang sangat tidak baik dalam kehidupan Yosua itu sendiri, di mana dia harus beribadah kepada Tuhan. Namun setiap hari, setiap waktu dia melihat keluarganya, keturunannya, bangsanya, mereka beribadah kepada Allah yang bukan Allah yang dia sembah. Justru yang sangat melarang untuk Yosua beribadah kepada Allah yang Musa saat itu sembah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, namun poin yang kita perhatikan saat ini adalah Yosua memiliki prinsip dan pendirian. Dia memiliki mata yang bisa melihat. Dia masih memiliki pikiran yang lancar berpikir. Dia masih memiliki hati yang percaya akan Tuhan yang memimpin Musa, Tuhan yang memimpin bangsa Israel. Tuhan itu yang sama ketika Yosua akan memimpin bangsa Israel. Sebuah prinsip yang sangat luar biasa ketika akan mengambil sebuah keputusan. Hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita mengambil sebuah keputusan itu, kan yang pertama, jangan mudah terpengaruh. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki prinsip akan kebenaran firman Allah. Ketika pilihan datang silih berganti dalam kehidupan kita, semakin banyak pilihan seharusnya kita semakin mudah. Namun ketika kita berpikir semakin banyak pilihan, justru malahan kita mulai berpikir membanding-bandingkan. Apakah kita akan memilih A, apakah kita akan memilih B. Itu pilihan hanya dua. Bagaimana kalau pemilihan itu ada banyak? Opsi-opsi yang diberikan dalam hidup kita itu ada banyak. Kita akan membanding-bandingkan A dengan B, A dengan C, B dengan D.
Semua itu dapat mengganggu pola pikir kita. Namun, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mulai pusing, ketika kita mulai bingung, ketika kita mulai bimbang, ketika kita mulai berpikir secara tidak sehat dan harus mengambil keputusan. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 di sana mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yosua akan memilih aku dan seisi keluargaku, mereka akan beribadah kepada Allah. Dia sudah beribadah terlebih dahulu. Dia sudah berdoa terlebih dahulu. Dia sudah berbicara dengan Tuhan. Dia sudah menaikkan setiap pujian, setiap permohonan. Tuhan, aku akan menjadi pemimpin atas orang Israel. Tapi aku hidup di dalam keadaan situasi yang menyembah Allah lain. Allah yang membuat bangsa Israel justru jatuh ke dalam pencobaan dan pergumulan. Hal yang demikian lama-lama dia pupuk, dia beribadah, berdoa dan berdoa. Dia dapat mengambil keputusan yang tepat. Dia dapat menetralisasikan kehidupannya untuk berani mengambil keputusan. Tetap dia akan menyembah Allah. Tetap dia akan menyembah Allah yang Musa sembah, yang memimpin Musa, yang memimpin bangsa Israel. Itu yang dia sembah. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Ketika kita dalam pilihan, ketika kita ada dalam pergumulan, kita mengambil keputusan dengan menyelesaikannya dengan sesuai dengan pikiran kita sendiri. Kan kita sudah melihat banyak sekali contoh. Ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam kesulitan, opsi pertama kita menyelesaikan dengan pikiran kita sendiri. Opsi pertama kita akan menyelesaikan dengan logika kita. Ketika kita akan jatuh dalam pergumulan, ketika kita akan di bawah Tuhan lebih sulit, diizinkan Tuhan lebih sulit dalam pergumulan. Di situ titik kita berdoa. Di situ kita mengambil keputusan kita untuk berdoa. Tapi kita terlebih dahulu memilih hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita memilih untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan pikiran kita sendiri. Ketika Salomo diperhadapkan dengan dua orang ibu yang memperebutkan seorang anak, di situ Salomo diam sejenak. Dia berdoa, dia diberkati hikmat. Otomatis dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia mengambil keputusan yang tepat. Bagaimana dengan Tuhan? Dia selalu memberikan hal yang baik dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan diri kita? Kita percaya, kita sudah diberikan hikmat oleh Tuhan. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Mereka sudah diurapi oleh Tuhan. Ketika dalam pergumulan, pilihan yang mendesak, apakah kita akan mengambil keputusan untuk menyelesaikan dengan pikiran kita? Apakah kita lebih memilih keinginan daging kita? Di situ titik di mana Tuhan melihat apakah kita mengutamakan Tuhan atau tidak. Apakah dengan keputusan, dengan pilihan-pilihan itu, apakah Tuhan yang menjadi prioritas kita? Apakah kita dapat mengucapkan apa yang diucapkan Yosua? Aku dan seisi rumahku. Aku dengan keluargaku. Ketika Yosua diperhadapkan dalam keadaan itu, dia berpikir bahwa dia akan menerima gesekan. Dia akan menerima konflik. Keluarganya, bangsanya, menyembah Allah yang tidak sama dengan Allah yang dia sembah.
Bagaimana dengan hidup kita semua, saudara-saudara? Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan, lebih baik kita menyelesaikan pekerjaan, lebih baik kita mengikuti kegiatan kantor, lebih baik kita mengikuti schedule yang telah kita buat, dibanding kita akan datang beribadah, dibanding kita akan melayani pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya memiliki satu hal yang sangat luar biasa, di mana titik yang saat itu saya alami ketika dalam persoalan, pergumulan, dan pilihan-pilihan itu terjadi dalam hidup saya, rasanya sangat berat, sangat berat. Apakah saya harus tetap bertahan? Apakah saya harus mengambil jalan yang salah? Apakah saya harus mengambil jalan yang instan? Atau saya harus mengambil jalan yang benar dengan proses-proses yang Tuhan beri? Di situ saya diam sejenak, saya mengingat akan setiap kebaikan yang Tuhan beri. Bagaimana ketika Yosua diperhadapkan dengan pilihan yang tidak mudah, dia diperhadapkan bagaimana dia akan melanjutkan kehidupannya sebagai seorang pemimpin bangsa Israel. Di situ saya berpikir bahwa hal ini memang tidak mudah dalam kehidupan kita. Apalagi orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, banyak memiliki opsi untuk menyelesaikan pergumulan. Namun sangat simpel harusnya. Kita mengikuti jalur yang Tuhan beri. Jangan mudah terpengaruh oleh perkataan-perkataan orang yang tidak-tidak. Melainkan kita harus berusaha untuk dapat menguasai diri kita. Berdoa agar supaya kamu bisa tenang. Kuasailah dirimu supaya kamu dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Makanya Yosua berprinsip, apapun keputusan yang diberi, dia akan tetap menyembah Tuhan. Mungkin saudara-saudara, Bapak Ibu, dimanapun engkau berada saat ini, pikiran Anda terbawa dengan pilihan, apakah saya akan memberikan diri saya kepada Tuhan. Persembahan yang benar itu adalah memberikan sepenuhnya hidup kita untuk Tuhan. Tidak apa-apa sekalipun saudara memiliki pekerjaan yang banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Namun di sini kita diberikan pilihan bahwa apakah kita dapat mengambil keputusan untuk menyisihkan waktu kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Apakah kita dapat menyisihkan waktu kita untuk dapat mendengar suara Tuhan. Apakah kita dapat menyisihkan waktu kita untuk beribadah, berdoa, menyembah Tuhan. Itu pilihan datang kembali ke dalam hidup kita sendiri. Saya hanya bisa berdoa kepada saudara-saudara bahwa ketika akan mengambil sebuah keputusan, saudara dapat menguasai diri saudara. Tidak terpengaruh dengan keinginan daging saudara. Tidak terpengaruh dengan perkataan-perkataan orang yang tidak-tidak. Melainkan saudara dapat berdoa dengan modal-modal kebenaran firman Tuhan yang saudara sudah dengar dan saudara sudah mulai praktekkan. Itu menjadi modal yang sangat luar biasa untuk saudara mengambil keputusan yang akan diperhadapkan di kemudian hari. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena kenapa Yosua dapat mengambil keputusan itu? Dia dekat kepada Tuhan. Kenapa hamba-hamba Tuhan saudara dapat melihat mereka berdiri di depan mimbar menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Karena mereka dipercayakan Tuhan mengambil bagian-bagian yang terbaik. Itu pun bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Dapat mengambil bagian-bagian yang paling terbaik. Sebelum mengambil bagian terbaik pasti ada pilihan. Pasti ada opsi-opsi yang diberikan untuk mengambil.
Kita harus bersyukur karena Tuhan sangat baik dalam hidup kita semua. Kita harus bersyukur karena Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kita semua. Yang mengingatkan kembali saya dan saudara bahwa ketika kita dalam pergumulan untuk mengambil sebuah keputusan, kita jangan mudah terpengaruh. Melainkan kita harus menguasai diri kita agar supaya kita dapat tenang dan kita dapat berdoa. Dan kita memiliki modal yang dapat mengambil keputusan yang benar. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kami saat ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Tuhan. Taruh firman itu dalam hati dan pikiran kami. Berikan kami kemampuan untuk dapat mengolahnya. Berikan kami kemampuan untuk dapat mempraktekannya. Ketika kami ada dalam pergumulan, ketika kami berada dalam keputusan-keputusan yang susah sekali untuk diambil. Ada banyak hal yang membuat kami tergiur untuk mengikuti keinginan daging. Namun kami berdoa, Tuhan, sekiranya Tuhan memberikan belas kasihan Tuhan atas hidup kami. Kami mau supaya kami dapat mengambil keputusan-keputusan yang bijak. Kami mau agar supaya kami ke depannya akan mengambil keputusan-keputusan yang benar. Apabila di waktu-waktu yang lalu kami mengambil keputusan yang salah, membuat kami sekarang berada dalam titik paling lemah dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ketika waktu yang lalu kami mengambil keputusan yang salah, yang membuat kami saat ini berada di dalam jurang maut. Ampuni kami Tuhan. Tuhan tolong sekali lagi selamatkan kami. Buat kami berada di titik balik kami. Agar supaya kami mau mengambil keputusan-keputusan yang benar. Berkati kami Tuhan. Roh Kudus Allah yang selalu ada dalam isi hati dan pikiran kami. Yang membuat kami bisa mengambil keputusan yang benar. Dan kami dapat memuliakan Allah. Terima kasih Bapa. Memberkati kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Semua kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kuasai diri kami agar supaya kami dapat memuliakan Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami bersyukur karena Allah sangat mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita akan bertemu di kemudian hari dengan waktu yang sama, dengan jam yang sama. Kita akan kembali melihat pertolongan dan kebaikan Tuhan di dalam ibadah jawaban doa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya